Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, bagaimana bekerja bersama Tuhan sehingga kita bisa memenuhi panggilan hidup kita. Kita akan baca dari Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian dituliskan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, Tuhan seringkali memberikan kekayaan kepada orang-orang pilihannya, orang-orang panggilannya. Contohnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, semua mereka diberikan Tuhan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan Tuhan memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Jadi saudaraku, hal yang sama pun masih berlaku sampai sekarang. Tuhan itu rindu anak-anaknya memperoleh kekayaan, tetapi bukan dengan pemikiran dunia. Banyak orang di dunia memperoleh kekayaan dengan kekuatannya sendiri. Dan karena dia merasa memperolehnya dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, maka yang dia lakukan adalah flexing. Dia pamer ke semua orang untuk memastikan orang tahu bahwa dia adalah orang kaya, orang yang hebat. Tetapi saudara, kekayaan sesungguhnya punya maksud tertentu di dalam kehidupan manusia. Itulah yang Tuhan ingin kita mengerti dari ayat firman ini. Yang pertama, kekuasaan kita tidak bisa mendatangkan kekayaan yang berasal dari Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah, hanya kemampuan dari Tuhanlah yang akan memberikan kekayaan yang berasal daripada Tuhan. Kekayaan yang berasal daripada Tuhan itu mendatangkan berkat, damai sejahtera, mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Tetapi kekayaan yang bukan berasal dari Tuhan, yang diperoleh dengan cara-cara dunia, itu akan menghancurkan. Ada banyak orang yang kaya, tetapi hidupnya adalah hidup yang paling menyedihkan, tidak punya damai sejahtera, terus dalam ketakutan. Tetapi kekayaan yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya adalah kekayaan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita. Karena itu di ayat 18 garis bawahi kalimat yang mengatakan mengingat kepada Tuhan, kepada Allah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, kita harus berdoa supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk memperoleh kekayaan. Karena kekayaan yang daripada Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Yang kedua yang harus kita mengerti dan pahami saudaraku, kekayaan yang diberikan kepada orang-orang pilihannya, kepada anak-anak yang dikasihinya adalah untuk menjadi saluran berkat. Tuhan berkata bahwa aku memberikan kekayaan kepadamu, kepada bangsa Israel untuk mengokohkan perjanjian dengan nenek moyangnya. Perjanjian yang diberikan lewat Abraham yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Abraham itu diberkati Tuhan untuk satu tujuan. Melalui engkau, kata firman Tuhan, semua bangsa akan memperoleh berkat. Engkau akan menjadi saluran berkat. Satu tujuan Tuhan untuk memberikan kekayaan kepada anak-anaknya adalah untuk kita menjadi saluran berkat, untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak bangsa yang dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari bisnis yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya semakin baik. Dia bisa menghidupi anak-anaknya dengan baik, dia menghidupi keluarganya dengan cukup. Dari apa yang kita kerjakan, ada orang-orang yang kita berkati. Kita bisa memberkati mereka dengan sikap, dengan cara kerja,
bekerja dengan perhatian, dengan kebaikan. Kita bisa sharing visi, kita bisa membagikan kemampuan kita, keahlian kita, kita bisa membagi pengetahuan kita bisa memberikan tenaga kita, sehingga kita tidak hidup untuk kepentingan kita sendiri saja, untuk diri kita sendiri saja. Kita membagi hidup kita kepada banyak orang, dan ketika banyak orang diberkati dari apa yang kita kerjakan, dari usaha dan bisnis kita, saudara percayalah, kekayaan itu, keberhasilan itu, berkat-berkat yang melimpah itu, dia akan pastikan diberikan kepada kita, sehingga aliran sungai berkat yang diberikan oleh Allah melalui kehidupan kita tidak berhenti dan terus bisa mengalir. Jika saudara dan saya dipanggil Tuhan dan ditempatkan di marketplace, di dunia usaha dan bisnis, saudara harus mengerti apa rencana Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu, yaitu menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Pengusaha-pengusaha, para pemilik-pemilik bisnis, sadarilah ketika Tuhan mengangkatmu menjadi seorang pemimpin, ketika Tuhan memberikan kepercayaan menjadi seorang owner, para leaders, ketika Tuhan mengangkat engkau menjadi pemimpin di satu tempat, di satu usaha, saudara harus tahu panggilan hidupmu adalah menjadi saluran berkat. Tuhan akan mengalirkan kekayaan, engkau akan diberikan kekuatan untuk memperolehnya, sehingga melalui kekayaan yang engkau peroleh, baik materi maupun kekayaan hikmat, kekayaan pengetahuan, kekayaan kebijaksanaan dan keahlian, itu mengalir daripadamu dan itu memberkati banyak orang. Saudara, siapkan hatimu untuk menjadi saluran berkat, karena itulah panggilan kita ketika kita ditempatkan di mana kita berada sekarang. Dan berikan dirimu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama melalui pekerjaanmu. Lakukan yang terbaik, karena Tuhan pasti akan memberikan bagian yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Berdoa terus bahwa kekuatan Tuhan itu diberikan dan dicurahkan untuk saudara dan saya, sehingga kita menjadi umat pemenang, kita berhasil dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.